Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini di subtema yang ketiga. Untuk subtema yang ketiga ini ialah aku dan kehidupan sosialku. Untuk materi bahasa Indonesianya adalah teks pidato persuasif. Teman-teman boleh sambil membuka buku paketnya halaman 44. Berikutnya ada pengertian. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi audiens agar mau mengikuti apa yang disampaikan oleh orator. Orator adalah orang yang menyampaikan pidato. Kita pernah mempelajari ini di kelas 8 ya teman-teman, dan semoga di level 9 ini lebih baik lagi. Untuk materi yang berikutnya ada struktur teks pidato. Struktur teks pidato terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembuka. Pembuka di sini biasanya berisi tentang permasalahan atau isu yang akan disampaikan. Biasanya penggunaan kalimatnya ialah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan. Itu biasanya di pembuka. Dan untuk diisi, berisi tentang pernyataan argumen. Argumen itu adalah pendapat si orator. Pendapat si orator tentang pendidikan itu apa? Jadi di situ dijabarkan. Dan untuk struktur yang ketiga ada bagian penutup. Penutup di sini biasanya berisi saran, ajakan, atau arahan dan ditandai dengan penggunaan kalimat mari atau ayo kita sukseskan pendidikan 9 tahun. Untuk yang berikutnya ada unsur kebahasaan dari teks pidato persuasif. Yang pertama ada penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif ini pasti sudah berulang-ulang kita pelajari ya teman-teman. Untuk kalimat aktif di sini ditandai dengan penggunaan imbuhan me dan ber. Untuk kalimat aktif biasanya si subjeknya atau pelakunya itu melakukan suatu tindakan apa yang disebutkan dalam predikat. Contohnya, Aini membaca buku di perpustakaan. Unsur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata tugas atau istilah lainnya adalah penggunaan partikel. Di dalamnya terdapat beberapa, di antaranya ada konjungsi ya atau kata penghubung. Contohnya ada dan, lalu, yang, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ada preposisi atau kata depan. Contohnya ada dari, ke, dan pada. Dan yang berikutnya ada artikula atau kata sandang. Kata sandang ini contohnya ada 3. Ada si, sang, dan para. Untuk yang berikutnya ada penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif ini berhubungan dengan perasaan. Contoh dari kosakatanya adalah gembira, suka, cinta, sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Kemudian ada kosakata bidang ilmu, atau istilah lainnya kata teknis, istilah teknis. Ya, biasanya ada pada bidang-bidang tertentu. Dalam bidang fisika ada istilah arus listrik, elektron, frekuensi. Dalam bidang hukum ada istilah jaksa, terdakwa, dan hakim. Untuk berikutnya ada penggunaan sinonim dan antonim. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi karena ini sudah dipelajari sejak sekolah dasar ya. Kita ulas sedikit. Untuk sinonim adalah persamaan kata. Ya, di sini ada contoh kata tua sama dengan lanjut usia. Untuk antonim adalah lawan kata. Lawan kata dari tua adalah muda.
Berikutnya ada penggunaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Untuk yang kata benda konkret berarti bentuk fisiknya terlihat. Contohnya ada meja, kursi, apalagi pulpen, lampu dan lain sebagainya. Itu yang fisiknya terlihat. Sedangkan kata benda abstrak itu bentuk fisiknya tidak terlihat. Di sini ada contohnya. Kebahagiaan, harapan, kesedihan, dan lain sebagainya. Untuk berikutnya, ini tambahan ya teman-teman, ada istilah verba aktif transitif dan verba aktif intransitif. Kita pernah bahas ini sekilas di level 8. Untuk yang transitif, biasanya kata kerjanya memerlukan objek atau pelengkap. Objek ya, diperlukan adanya objek atau pelengkap. Contohnya ada Arul membaca koran. Membaca merupakan kata kerja. Korannya adalah objek. Ini yang transitif. Kemudian yang intransitifnya tidak perlu memerlukan objek, tapi kalimatnya masih aktif. Contohnya, Arul sedang berlari. Itu ya teman-teman. Dan untuk ciri dari kalimat persuasif sendiri itu ada 3. Kita pernah bahas ini juga di level 8. Jadi hanya ibu ulang sekilas saja. Ada 3 cirinya. Yang pertama menggunakan kalimat ajakan. Ya, untuk ajakan ditandai dengan penggunaan kata ayo, mari, dan lain sebagainya. Dan untuk kalimat saran ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kalimat arahan. Kalimat arahan ini ditandai dengan verba imperatif ditambah imbuhan lah. Verba kata kerja ya, kata kerjanya berupa perintah ditambah imbuhan lah. Contohnya, makanlah makanan yang halal. Nah, agar tidak mengawang-awang, teman-teman bisa perhatikan teks pidato pada halaman 53 untuk lebih jelasnya. Atau bisa juga teman-teman dengarkan kutipan dari teks pidato persuasif berikut ini. Mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin, agar cita-cita yang diimpikan tercapai. Baik, jika didengarkan dengan seksama dalam pidato persuasif tersebut, terdapat penggunaan kalimat ajakan. Ya, terdapat pada bagian penutup di akhir ya teman-teman, yang berisi mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Nah, itu saja ya teman-teman. Jadi untuk materi kali ini teman-teman mempelajari tentang teks pidato persuasif. Boleh dibuka lagi buku paketnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Yang ingin bertanya boleh silahkan pertanyaan pada kolom komentar Google Classroom. Sekian, semoga Allah selalu memudahkan aktivitas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.